Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun RPP berbasis pendekatan Genre Based Approach. Genre Based Approach adalah pembelajaran berdasarkan teks. Pertama, dalam menyusun Genre Based Approach RPP-nya itu kita perlu menuliskan identitas, yaitu nama sekolah, kelas, tingkat, waktu, fokus keterampilan, bahasa, topik. Kemudian juga kita bisa melihat KI, kompetensi utama, dan juga KD, kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Ini lihat di SKL BIPA ya, yang nomor 2 itu. Kalian bisa download SKL BIPA di internet banyak ya. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kalian ajar di kelas nanti? Metode pengajaran. Metode apa yang digunakan? Biasanya kita menggunakan metode berbasis teks. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menggunakan metode tersebut dalam kelas. Materi ajar. Materi ajar yang diajarkan biasanya maksimal 2 kali pertemuan untuk 1 unit. Kemudian sumber ajar. Apa sumber ajar yang ingin kita pakai? Apa kita ingin pakai buku teks atau buku referensi dan sebagainya. Media ajar. Media ajar apa yang akan kita gunakan di dalam kelas? Apakah menggunakan PowerPoint atau menggunakan alat peraga dan sebagainya. Langkah pembelajaran. Langkah ini terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian. Penilaian dilakukan pada saat di akhir pembelajaran. Di RPP ini letaknya di paling belakang. Setelah semuanya ditulis. Yang membedakan satu RPP dan RPP lainnya adalah pertama, metode pengajaran, teknik mengajar, dan media ajar. Nanti akan saya berikan juga format RPP di dalam keterangan informasi dalam video ini. Yang perlu diperhatikan, khususnya jika pendekatan metode yang menggunakan berbasis teks, pertama, selain komponen yang disebutkan pada slide sebelumnya, itu perlu kita yang pertama membangun konteks pembelajaran atau kita bisa menyebutnya sebagai building knowledge of the field, membangun konteks. Misalkan kita mengajarkan materi tentang teks prosedur. Jadi para pembelajar itu bisa diberikan contoh-contoh video atau percakapan tentang teks tersebut. Misalkan cara membuat mie goreng atau cara membuat nasi goreng. Nah, di sana mereka akan melihat dan sebagai guru kita akan memandu mereka belajar kosakata dasar yang ada di dalam teks tersebut. Misalkan kita mengatakan apa kosakata yang bisa kalian temukan di sana, apa tahapan-tahapan untuk membuat nasi goreng dan sebagainya, apa bahan-bahan yang digunakan. Nah, di sana kita bisa mengajak mereka untuk belajar berkenalan dengan teks yang ingin kita ajar. Dalam hal tadi, contoh tadi adalah teks mengenai prosedur. Selanjutnya adalah modeling construction. Di dalam modeling ini, kita memberikan teks yang utuh kepada para siswa agar mereka dapat mengetahui, kemudian agar mereka dapat mempelajari, menganalisa. Ya, kita bisa kalau dalam kegiatan membaca kita bisa menanyakan dulu, kemudian kita memandu mereka untuk kira-kira apa sih elemen dari teks ini. Ya. Selanjutnya adalah joint construction. Nah, di dalam kerja kelompok ini kita memberikan teks yang lainnya, tetapi masih sesuai dengan teks yang kita ajar. Misalkan tadi teksnya mengenai prosedur. Berarti dalam joint construction ini kita memberikan teks yang perlu mereka isi, ya. Misal teksnya kita kosongkan beberapa hal, ya, beberapa bagian. Nah, mereka nanti bisa mengisinya. Selanjutnya independent construction. Di dalam independent construction ini kita bisa menyuruh mereka untuk kerja mandiri. Bagaimana mereka membuat teks dari instruksi yang singkat, misalkan kita membuat teks mengenai prosedur tadi. Yang kita ajarkan adalah tadinya mengenai cara membuat mie goreng, bagaimana tahapan-tahapannya,
mie goreng itu seperti ini, nomor 2, yang kedua apa, seperti itu. Nah, di dalam kerja mandiri kita bisa mengajak mereka untuk membuat teks lainnya atau menciptakan teks lainnya. Misalkan kita cara membersihkan toilet, kemudian cara mencuci motor atau sebagainya. Jadinya mereka bisa membangun teks secara mandiri berdasarkan kreativitas yang mereka punyai. Kegiatan membangun konteks. Yang pertama adalah mengidentifikasi kata atau ungkapan yang tidak dimengerti dalam teks yang dibahas. Meminta siswa untuk menerka. Ini kata-kata ini, kegiatan ini bisa kita pilih sebagai seorang guru. Ya, nanti di RPP bisa tuliskan, kita bisa memilih kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan di kelas. Nah, teks pertama sudah dapat diberi lagi teks kedua atau ketiga dengan topik yang sama. Siswa belajar keterampilan berbahasa lain seperti menyimak masih berkenaan dengan topik yang dipelajari. Kegiatan berbicara juga dapat dilakukan dengan meminta siswa menjawab secara lisan atau menjelaskan secara lisan terkait teks. Siswa sebaiknya senantiasa diminta menandai kalimat-kalimat atau ungkapan yang akan digunakan dalam teks dan mencatatnya dalam buku catatan. Jadi dalam kegiatan membangun konteks ini adalah siswa berkenalan dengan apa yang sedang dipelajarinya, mulai dari kosakata, kemudian ada struktur organisasi dari sebuah teks itu. Jadi sebuah teks disusun pastinya berdasarkan struktur organisasi. Seperti kita misalkan di dalam teks prosedur, yang pertama ada judulnya, cara membuat apa, kedua ada bahan-bahannya, ya, ketiga ada alat-alat yang digunakan untuk membuat sesuatu, dalam hal ini misalnya mie goreng, cara membuat mie goreng seperti apa, dan tahapan-tahapannya. Juga ada struktur kebahasaan seperti pertama, kedua, ketiga, dan keempat, terakhir. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa mengenalkan ketiga komponen tadi, ya, mulai dari kosakata, struktur organisasi teks, dan juga struktur bahasa dari teks tersebut yang kita ajarkan berdasarkan unit yang kita pilih nantinya. Kegiatan pemodelan selanjutnya adalah kegiatan pemodelan. Dalam tahapan metode pembelajaran kedua ini, maka siswa dapat secara utuh diperlihatkan sebuah teks. Kemudian siswa diminta untuk membaca dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks yang disajikan. Guru dan siswa mengidentifikasi secara bersama-sama, ya. Ini guru masih terlibat. Siswa diberi model teks lain yang sama jenisnya dan diminta untuk mengidentifikasi struktur organisasi dan ciri kebahasaan dalam sebuah teks. Jadi misalkan dalam konteks cara membuat sesuatu tadi, kita bisa memberikan kepada siswa kita tentang teks lainnya yang kita bahas bersama-sama. Ya, ini guru masih terlibat. Kemudian dalam konteks kerja kelompok, nah, ini dalam konteks kerja kelompok, siswa dapat mencari teks yang lainnya atau guru dapat menyediakan teks lainnya agar dikerjakan dalam sebuah kelompok. Misalkan teks yang rumpang, nanti mereka akan mengisi dan mempresentasikannya dalam kelompok. Nah, jika dalam kelompok ini sudah selesai, nanti masing-masing guru bisa presentasi, ya, bisa mempresentasi, dan kemudian guru menilai kira-kira bagaimana performa mereka. Seperti itu. Selanjutnya adalah kerja mandiri. Dalam kerja mandiri adalah siswa secara aktif dapat membuat sebuah teks yang sudah dipelajarinya dalam konteks yang berbeda. Nah, dari sini guru hanya memberikan instruksi seperti buatlah satu teks prosedur yang ingin kalian buat, misalkan, atau guru memberikan pilihan-pilihan, misalkan pilihlah satu teks prosedur di bawah ini yang akan kalian buat. Yang pertama, cara membuat nasi goreng, cara membuat mie goreng, atau cara membuat telur goreng, dan sebagainya. Jadi bisa dipilih oleh siswa tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan yang namanya evaluasi dalam RPP. Nanti sudah saya berikan, ya, di dalam di dalam file yang sudah saya kirim kemarin, yaitu tentang bagaimana cara menganalisa RPP, kemudian mengevaluasi, membuat tabel evaluasi dari RPP.
Kesimpulannya, RPP dalam genre based approach atau pembelajaran berbasis teks tadi dibuat berdasarkan tahapan yang sedang diajarkan. Oke, demikian. Nanti jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.